kami, siapkan hati kami ya Allah. Inilah kerinduan kami Bapa. Haleluya. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kita boleh bersyukur sore hari ini. Kita ada bersama-sama kembali dalam rumah Tuhan untuk melakukan ibadah, untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah itu selalu menjadi kerinduan hati kita. Kita akan membuka ibadah kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Satu hal yang kurindu. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan.
Kami bersukacita Tuhan sore hari ini. Biarlah selalu hadirat-Mu yang menjadi kerinduan hati kami Bapa. Biarlah hati kami terus dipenuhi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk sore hari ini. Kami memiliki kesempatan lagi Tuhan untuk menaikkan pujian penyembahan hanya bagi-Mu Bapa. Untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena Engkau tetap Allah kami yang baik, Allah kami yang berkuasa, yang selalu menaruh pengharapan dalam hidup kami, bahwa hidup kami ini pasti lebih baik Bapa di hari-hari mendatang. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan sore hari ini. Kami boleh ada dalam rumah-Mu, kami ingin bersorak-sorai memuji nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkenan Bapa atas pujian dan penyembahan kami. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, agar ibadah kami hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memulai ibadah kami dengan sorak-sorai hanya bagi-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Kita boleh bersukaria hari ini. Kita mau datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Kita mau memuji namanya dengan sukacita. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Dengan sorak-sorai. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Katakan, datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Oh haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Oh haleluya. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Katakan, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Katakan, ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Oh haleluya. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Oh ku mau beri korban. Amin. Setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidup.
pujian dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti berkenan atas pujian kita. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Allah itu, Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta. Katakan. Atas pujian umat. Amin, amin. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, menyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membuka kekuatan. Oh, katakan, oh Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita bertahta. Oh, Dia bertahta. Amin. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Amin. Menyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian. Oh, katakan. Amin. Oh, haleluya. Kepada kuasa dalam pujian yang sanggup. Katakan dengan iman. Oh, haleluya. Katakan dengan iman. Dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa kepada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kepada kuasa. Amin. Dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa Kepada kuasa dalam pujian yang sanggup mengungkap kekuatan lawan, yang sanggup mengungkap kekuatan lawan, yang sanggup mengungkap kekuatan lawan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tidak ada yang sia-sia dalam setiap pujian yang kita naikkan bagi Tuhan. Sekalipun pujian itu penuh dengan air mata, Tuhan tahu hati kita. Tuhan melihat kedalaman hati kita. Apakah kita mau terus ada di dalam Dia? Apakah kita mau memilih terus ada bersama dengan Dia saat-saat ini? Mungkin kita ada dalam permasalahan. Mungkin kita ada dalam kesusahan. Mungkin kita ada dalam kesedihan. Tuhan tahu. Tuhan melihat. Firman-Nya selalu berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Dia berfirman dan firman-Nya itu ya dan amin. Kita hanya perlu percaya kepadanya. Kita hanya perlu yakin kepada Tuhan kita bahwa kita akan dilepaskan dari segala permasalahan kita. Hari ini marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan akan memberikan kelegaan kepadamu melalui firman Tuhan. Kita akan teguh terus berpegang kepadanya. Kita nyanyikan pujian ini, ku yakin saat kau berfirman Tuhan. Oh, imani pujian ini, agar kita boleh terlepas dari segala permasalahan kita saat ini. Oh, haleluya. Ku yakin saat kau berfirman. Amin. Imani firman Tuhan. Amin. Amin. Oh, haleluya Yesus. Hidupku hanya ditentukan oleh
Haleluya Yesus. saat kau Amin, amin, amin. Amin. ku menang Oh, haleluya. saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa. Oh, dengan iman katakan bagi Tuhan. Dengan imanmu katakan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan hanya mau kita percaya padanya. Tuhan mau kita datang di kakinya dan menyerahkan seluruh permasalahan hidup kita hanya padanya. Biarlah kita meyakini bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kita naikkan pujian ini dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Ku yakin saat kau berfirman. Yakin saat kau berfirman. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Oh, katakan. Ku aman karena kau menjaga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, haleluya. Amin, amin. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan bagi Tuhan. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Haleluya. Ialah mata bawah pengasih. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada Tuhan. Ada Tuhan yang dahsyat. Ada Tuhan yang dapat melakukan mukjizat. Dan itu tidak berubah sampai detik ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu Tuhan. Terima kasih buat
hari yang Tuhan adakan dan Tuhan berikan kesempatan di mana kami ada di dalam rumah Tuhan. Kami tahu seharusnya kami umat ketebusan-Mu ada di dalam rumah Tuhan, bersorak-sorai, memuji, menyembah Engkau, naikkan syukur kepada pencipta kami, oh penolong, penyelamat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau memimpin acara ibadah kami. Tuhan tolong kami sebentar, kami mendengar sebagian firman Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kami tahu ini adalah perkataan-Mu, kebenaran-Mu. Kami tetap mau percaya kepada perkataan-Mu itu. Menjadi kebenaran kami. Tuhan memberkati, menjamah kami, mulihkan kami. Dan mujizat Allah kami menjadi bagian kami hari ini. Terima kasih Tuhan, memberkati Kamu yang sudah melayani kami, tim pemuji, WL, singa, pemain musik, LCD, penerima tamu, jalankan persembahan, semua yang ambil bagian pekerjaan, bahkan yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Kami akan menyambut kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Hari ini Minggu 19 Juni 2022. Tambah terasa sudah di setengah tahun kita jalani di tahun 2022. Saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema kekuatan atau kuasa yang tidak terbatas. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, saya memberikan gambaran. Ada seorang yang mengangkat tangannya di dalam sumur yang dalam gelap gulita. Dan ada air sedikit. Jadi ada di dalam sumur yang cukup dalam, ada airnya dikit dan gelap gulita. Ini satu contoh mengenai kehidupan kita. Seringkali kita seperti ini. Di mana kita tidak bisa menghindari yang namanya kesusahan, rintangan, ketidakberhasilan, duka cita, sakit penyakit dan lain-lain. Seperti gambaran ini ilustrasinya, ada di tengah kedalaman sumur yang dalam dan gelap gulita. Terjebak di dalam sumur yang dalam. Ke depan dinding sumur, kiri kanan dinding sumur, belakang dinding sumur. Tidak ada jalan sepertinya untuk kita keluar karena terlalu dalam. Bapak Ibu saudara-saudara. Tidak ada pertolongan untuk kita dapati di depan kita, kiri kanan kita, belakang kita. Itulah manusia. Punya kekuatan, punya kuasa, tapi terbatas. Di hari ini kita mendengar ada kabar yang baik. Tuhan memberikan kekuatan atau kuasa yang tidak terbatas. Menjadikan kita kokoh, kuat. Bapak Ibu saudara-saudaraku, hanya kekuatan kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu yang sering kali kita katakan mujizat Allah terjadi. Atau seperti pujian kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya pernah di waktu senggang saya juga suka nonton film. Jadi ada satu pembantaian
kepada keturunan satu kepala suku, ya anggap saja dia raja. Jadi keturunan ini, anaknya ini dia coba bercampur baur dengan ya masyarakat, ya, dan masyarakat kompak waktu ditanya siapa ya anak daripada keturunan ini, saudara-saudara, keturunan raja itu. Jadi tidak ada yang mengaku, walaupun ya semua sebagian ditahan dan ada yang pria-pria yang ditahan. Di dalam tahanan itu ada salah satunya jenderalnya pengawal dan si anak raja ini. Tapi sebelum terjadi bantai ini, si anak raja ini punya istri dan anaknya kecil, istrinya mengandung. Dia untuk menyelamatkan istri dan keturunannya, ya, istri dan anaknya ini dilemparkan ke dalam sumur yang dalam, lalu ditutup dengan dedaunan, saudara-saudara, supaya tidak kelihatan waktu pembantaian ini, ya. Jadi walaupun cukup dalam, tetapi rupanya di bawah ada, ya kebetulan tidak jatuh di batu, tetapi daerah yang ya banyak dedaunan, jadi selamat bersama anaknya. Dia pun hamil yang sudah waktunya melahirkan. Kadang-kadang kita juga berpikir dalam hidup ini, kenapa ya dalam perjalanan hidup ini tadi tidak bisa menghindari ya kesusahan, rintangan, kekurangan, ketidakberhasilan, sakit penyakit dan lain-lain, saudara. Ya seperti wanita ini, karena ya tujuan maksud tertentu, keluarganya ya masyarakat teman-teman dibantai, tapi dia juga mengalami kesusahan itu. Ya, pokoknya singkat cerita, ya istri ini melahirkan saat ya hujan, ya jadi rupanya melahirkannya waktu tergenang, gitu. Anaknya selamat. Cukup sekian hari, akhirnya ya hanya mujizat Allah dia bisa keluar. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita kekuatannya sangat terbatas. Ada satu waktu materi, segala hikmat, segala kepandaian kita, segala apa saja yang saudara miliki tidak mampu menolong persoalan saudara. Lebih-lebih kalau konflik rumah tangga ya. Dan kalau sakit penyakit, kalau dokter udah angkat tangan, saudara-saudaraku, kita perlu kekuatan, kuasa Tuhan yang tidak terbatas itu. Nah, saudara-saudara, seringkali hari-hari kemarin seringkali kita melewati ya waktu di mana kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Seringkali ketika berjalan aman, kita nggak perlu Tuhan. Tapi ketika kita seperti tadi gambaran di dalam sumur yang dalam, kita rasa-rasanya perlu kekuatan, kuasa yang tak terbatas itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, kita tahu perjalanan kehidupan kita ini seperti orang perang. Tapi masalahnya kadang-kadang musuh atau kekuatan kita ada yang tidak terlihat. Ya. Efesus pasal yang ke-6. Kita berperang dengan penguasa-penguasa di udara ini. Seringkali saudara-saudaraku, ya kadang-kadang memang kelihatan jelas, kadang-kadang susah terlacaki ya musuh kita, saudara-saudaraku yang kasih. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Seringkali ini saudara-saudara tidak
terdeteksi, ya, tidak kelihatan. Kadang-kadang kita ribut-ribut, saudara-saudara, ada kekuatan, ya, membuat kita sepertinya nafsu banget, saling menyerang, saling menyalahkan, saling menjatuhkan, padahal suami istri. Begitu juga anak dengan orang tua, dengan saudara-saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, ada kekuatan yang tidak terdeteksi menjadi musuh kita. Sebab itu ayat 10 dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Kita perlu kekuatan, kuasa yang tidak terbatas untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di dalam kehidupan kita. Sebab itu Sakaria katakan, Sakaria pasal yang keempat, ayat yang ke-6, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Kita perlu kekuatan kuasa yang tidak terbatas dari Tuhan, dari roh Tuhan. Baru saja kita merayakan hari Pentakosta, hari Pantekosta, pencurahan Roh Kudus 2000 tahun lalu dan terus bekerja. Di dalam Kisah Para Rasul mencatat di situ banyak sekali perbuatan-perbuatan Roh Kudus, di mana Roh Kudus memenuhi orang percaya. Roh Kudus menyertai Petrus yang tadinya penakut, menyangkal Tuhan, jadi begitu berani dengan orang-orang yang menyalibkan Yesus. Yang beberapa hari yang lalu dia menyangkal, sekarang si Petrus sudah dipenuhkan Roh Kudus, diberikan kuasa karena firman Allah. Kisah Rasul 1 ayat 8, apabila Roh Kudus turun, Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu menerima kuasa, kekuatan, saudara-saudara, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Kamu menerima kuasa, menerima kekuatan daripada Allah. Sebab itu saudara-saudara, tidak heran Petrus ketika ada orang yang lumpuh hari-hari di bait Allah, Kisah Rasul 3. Dia minta sedekah. Saudara-saudara, Petrus katakan, emas perak aku tidak punya, tetapi dalam nama Tuhan Yesus bangkitlah, bangunlah. Orang yang sakit ini mengalami mujizat Allah. Tidak mustahil bagi Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Kuasa Tuhan yang tak terbatas itu dinyatakan. Dan orang yang sembuh dari lumpuh ini 40 tahun umurnya lebih, dia selalu mengikuti Petrus. Zerubabel berkata, bukan kuat, bukan gagah, melainkan rohku. Kita butuh kuat kuasa daripada Tuhan untuk menjalani kehidupan ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Yang kedua, Mazmur 84. Ayat yang ke-8, dari ayat 7 saja deh kita baca, ayat 7 dan 8. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bagaimana lembah Baka menjadi mata air kecuali mujizat? Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Perhatikan ayat 8.
Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah. Perlu kekuatan kuasa Allah untuk kita tetap setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita cenderung untuk jemu, untuk melalaikan ya ibadah kita, saudara-saudaraku yang pelayanan kita, korban kita dan lain-lain. Kita perlu, saudara-saudara, kekuatan Tuhan. Perlu kuat, makin lama makin kuat. Ini terjadi bagaimana? Ayat 5 katakan, kalau saudara baca dari ayat 2, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam, jiwaku hancurkan dan merindukan-Mu. Pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anak pada mesbahnya. Ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, mereka ini mengalami kekuatan Tuhan yang tak terbatas. Karena apa? Selalu punya kerinduan dekat kepada Tuhan. Selalu mempunyai ya hubungan dekat kepada Tuhan. Sehingga kekuatannya selalu dibaharui. Makin lama makin kuat. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih. Kaleb itu kalau saudara baca ya, dia sekarang udah umur 80 tahun. Dia katakan kekuatanku sama waktu dulu 40 tahun ketika dia menerima janji. Nah saatnya janji itu bukan begitu saja saudara-saudara. Dia harus perjuangkan. Dia harus menduduki negeri yang diberikan kepada dia. Coba kita baca di dalam Yosua pasal 14. Jadi kekuatan daripada Kaleb ini dibaharui. Makin lama makin kuat. Seringkali kita terbatas. Makin lama makin merosot kita. Udah tua, maklum. Tapi rupanya harus kita hilangi begitu saudara-saudara. Kita harus makin semangat. Karena setiap perkataan kita mempengaruhi. Perkataan kita itu mempengaruhi hidup kita. Kalau kita bilang, so tua, udah tua nih, saraf kita di otak langsung memerintahkan, kamu ini tua, udah gak cantik lagi, enggak ganteng lagi, keriput. Nah iya jadi keriput nanti saudara-saudara. Jadi kalau saudara dengan iman, saya masih muda, ya, puji. Saya juga nih harus belajar nih. Soalnya kalau bilang suka lupa, so tua, nggak boleh. Ya, harus tetap muda, saudara-saudaraku. Anak saya bilang, ya papa harus baca, belajar supaya nggak pikun. Saya baru 60 tahun, masih muda, ada yang lebih tua. Nah saudara-saudaraku, kuasa perkataan, hati-hati saudara-saudara. Firman Tuhan katakan, ada kekuatan, ada kuasa daripada Tuhan yang tidak terbatas. Itu membuat kita makin lama makin kuat, bukan makin loyo, makin lama makin nggak setia kepada Tuhan. Ya, semakin diberkati, semakin tinggalkan Tuhan. Semakin diberkati anak jadi alasan repot sekarang ngurus anak. Ntar anaknya diambil oleh Tuhan supaya saudara nggak repot. Saudara dulu suka berkorban, semakin besar takut memberi Tuhan. Terlalu besar untuk memberi Tuhan. Dulu waktu kecil berani berkorban. Sekarang udah diberkati makin susah. Ntar Tuhan ambil berkatnya, saudara susah, saudara memberi lagi. Lebih baik diambil atau saudara setia? Makin lama makin kuat.
Karena apa? Kekuatan kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Yosua umur 40 tahun dia menerima janji, dibagi-bagi. Kaleb, engkau akan mendapat. Yosua dan mendapat bagianmu. Coba kita baca. Yosua 14. Ayat 6. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Jadi Musa sudah meninggal, diganti Yosua. Oh iya, puji Tuhan, kemarin musyawarah daerah berjalan dengan baik. Pak John Weol tetap, saya juga tetap bagiannya, tapi hampir saya terlupakan saudara-saudara. Pak Ketua kita ini ya hampir dia sedikit lupa sama saya. Setelah dipanggil semua saudara-saudara, lalu ingatin, Pak Yeremia kok nggak ada namanya? Wah, dikasih kusuk dihitung-hitung, saudara-saudara. Oh iya. Akhirnya saya dipanggil paling terakhir, dilantik sama pendeta-pendeta. Saya nggak tahu kedudukan saya di mana, saudara-saudara. Nah, Bapak Ibu sudah kembali ke dalam firman Tuhan. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefuna orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Ayat 7. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milikmu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allah dengan sepenuh hati. Jadi waktu ya mereka mengintai, ya mereka mengalahkan ya bangsa Amalek ke tanah perjanjian itu, dan Musa berjanji akan memberikan ini ya termasuk kepada Kaleb ya. Tapi masih bentuk perjanjian. Pelaksanaannya si Kaleb harus berjuang ya memerangi daerah itu untuk meraih ya perjanjian itu. Kita perhatikan ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak kakimu akan menjadi milik pusakamu dan anakmu sampai selamanya, sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Perhatikan ayat yang ke-10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikan. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa selama orang Israel mengembara di padang gurun, dan sekarang telah berumur 85 tahun. Jadi 85 tahun. Jadi 45 tahun yang lalu saudara-saudara. Dan dikatakan telah berumur 85 tahun aku hari ini. Perhatikan ayat 11. Pada waktu ini umur 85 tahun ya, dikatakan aku masih sama kuat seperti pada waktu umur 40 tahun. Pada waktu dulu, seperti kekuatanku pada waktu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, untuk keluar masuk. Saya katakan tadi saudara-saudara, kadang tidak terdeteksi musuh kita. Kita berperang dengan penguasa di udara ini. Kadang-kadang kita terus berantem Vietnam, suami istri yang kelihatan ini. Saling menyakiti, saling menjatuhkan, saling mau mengalahkan saudara-saudara. Kekuatan yang tidak kelihatan bersorak-sorai, maunya kita ini pecah rumah tangga kita. Maunya kita hancur, saudara-saudaraku, berkeping-keping, saudara-saudaraku.
Tetapi kita lihat di sini, makin lama makin kuat. Orang-orang yang percaya, kita mempunyai kekuatan, kuasa yang tidak terbatas daripada Tuhan. Ada Roh Kudus yang memampukan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, yang memberikan kekuatan kepada kita untuk tetap berperang, untuk dapat terus keluar sebagai pemenang. Yang terakhir, Yesaya pasal 40. Seringkali kita juga merasa seperti orang yang tersembunyi. Kapan ya Tuhan tolong kita? Jangan-jangan Tuhan lupa sama kita seperti pengalaman saya. Sebenarnya tidak, saudara-saudara kekasih gitu. Ya. Karena biasanya kan memang sudah dirancang, sudah dikasih nama pengurus. Kalau menang inilah anggotanya. Tapi biasa hari hanya ada perubahan-perubahan, saudara-saudara. Ya begitulah saudara manusia. Ya. Saya terlewati, tapi saya dipanggil juga tetap pengurus. Saya nggak tahu ya kedudukan saya di mana. Seringkali kita manusia begitu, merasa tersembunyi daripada Tuhan. Kok nih Tuhan kok nggak datang-datang ya, nggak sembuhkan saya. Kok Tuhan nggak berikan berkat nih, udah limitnya nih. Kok saya tetap susah terus, ya kan? Kok saya tidak berhasil, Bapak Ibu saudara-saudara. Yesaya 40. Ayat yang ke-27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ayat 20. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan tidak terbatas. Sebab itu kita manusia perlu kekuatan, kuasa yang tidak terbatas. Karena kekuatan kita terbatas. Dan kita tidak dapat menghindari tadi yang namanya kesusahan, rintangan, kekurangan, ketidakberhasilan, ya duka cita, sakit penyakit. Kita perlu kekuatan, kuasa yang tidak terbatas. Ayat 29. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah. Sering kita capek. Ada orang yang bukan capek jasmani. Kalau capek jasmani ini saudara tidur, makan vitamin, makan yang banyak, ada energi, minum teh manis, kembali lagi. Tapi kalau capek pikiran, hati ini, sakitnya di sini Pak Pendeta. Nah ini yang sakitnya di sini nih, yang nggak bisa diatasi dengan kekuatan kita. Perlu kekuatan, kuat kuasa Tuhan yang tak terbatas. Hanya Tuhan yang dapat memberikan kekuatan kepada kita yang lelah yang sakitnya di sini. Orang kalau udah tawar hati, saudara-saudara. Kalau ada orang yang begitu kecewa, sakitnya di sini. Makanya kemarin sukacita, perbuatan Tuhan itu dari dalam. Kalau setan dia dari luar, pengaruhi pikiran kita. Hal-hal yang terlihat dia pengaruhi kita. Tapi kalau Tuhan itu dari dalam, mengalir menjadi ya aliran-aliran sungai. Sukacita Tuhan, dia mau menjadi sempurna. Kalau sekarang kekuatan Tuhan. Kita kembali. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat. Kalau udah loyo semua nggak bisa dikerjakan, saudara. Tapi kalau orang semangat, sebab itu saudara-saudara saya pegang firman Tuhan. Saya apapun saya hadapi, kekurangan, tantangan, ya sakit penyakit, saya nggak mau jadi loyo. Tetap semangat. Hati yang gembira adalah obat.
Saya katakan kemarin di tengah-tengah perjamuan daripada keluarga Hendy, Ibu Junita, Ibu Cita ulang tahun. Saya katakan jangan kita tidak menyadari waktu yang diberikan, tapi kita jalani dengan sedih, dengan susah. Tapi biarlah waktu yang diberikan oleh Tuhan ada ucapan syukur karena kita mengerti. Dan waktu yang Tuhan berikan jalani, ingat firman Tuhan. Tuhan akan mengenyangkan kita. Tuhan akan menjadi penyelamat kita. Dan damai sejahtera, kebahagiaan menjadi bagian. Kita kembali ke dalam firman Tuhan. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kalau saudara hari-hari ini merasa tidak berdaya, ya, tidak mengalami, ya, mengandalkan kekuatan Tuhan yang tak terbatas itu dalam proses kehidupan. Dengar kabar baik, ada kuasa, kekuatan yang tidak terbatas dari Tuhan. Terus ayat 30, orang-orang muda menjadi letih dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Kenapa? Karena keterbatasan kita sebagai manusia. Orang muda biasanya idealnya gagah, kuat dan lain-lain. Tapi bisa saja menjadi anak muda yang putus harapan. Ketika dia berada di tengah-tengah keluarga yang kekurangan atau dan lain-lain, saudara-saudara, tantangan dalam. Tapi engkau sebagai anak Tuhan, pemuda remaja, saya ingatkan, ada kekuatan kuasa Tuhan yang bisa merubah hidupmu, yang bisa mengalami mujizat Allah. Ya, jangan engkau berkecil hati. Terus ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tuhan sumber kekuatan kuasa. Kalau kita selalu dekat kepada Tuhan, ya, kekuatan baru kepada orang-orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Mereka seumpama raja wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Boro-boro Pak Pendeta, ya, diadu sama orang yang berjalan aja. Saya pernah satu waktu, kok kayaknya nggak ada kekuatan ya, mau jalan aja melangkah, naik tangga seperti aduh, nggak ada kekuatan, saudara-saudara. Ya begitulah orang yang lesu, saudara-saudara. Diadu sama orang yang berjalan aja kalah. Lebih-lebih sekarang ini kan kecepatan namanya kuda itu berbicara kecepatan. Hari-hari ini dikejar dengan modernisasi, dengan hal-hal yang canggih hari-hari ini. Ya, dengan hal-hal juga banyak hal tantangan yang kita hadapi hari-hari ini. Baru saja kita juga digegerin dengan virus COVID ini. Saudara-saudaraku, ya, tetapi kita nggak mampu. Boro-boro jalan orang Jakarta, lari juga nggak bisa. Tetapi Bapak Ibu, saudara-saudara, kita mendapat kekuatan yang baru daripada Tuhan. Maka seperti burung raja wali, justru dia senang ketika ada angin topan dia terbang, ya. Begitu juga kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Ya, dengan kekuatan Tuhan kita dapat mengatasi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak bisa kita hindari sebagai manusia. Tetapi kabar baiknya ada kekuatan kuasa yang terbatas yang Tuhan berikan kepada kita, orang-orang yang selalu menanti-nantikan Tuhan. Tadi pembawa pujian yang mau datang kepada engkau yang letih lesu, marilah datang kepadaku. Jangan semakin banyak persoalan saudara meninggalkan Tuhan, makin dekatkan Tuhan. Semakin engkau berhasil dan diberkati, disehatkan, selalu semakin dekat kepada Tuhan. Supaya makin lama makin kuat dan melakukan perkara-perkara yang besar. Dapat meraih hal-hal yang tinggi seperti itu. Ya, di dalam apa itu? Yang kemarin.
Walaupun kandang domba hasil ladang itu, tapi kita seperti rusa mendaki ke tempat yang tinggi, meraih hal-hal yang tinggi. Tuhan memberkati kita semua, ya, kekuatan kuasa yang terbatas daripada Tuhan menyanggupkan kita makin lama, kita makin kuat, kita mengatasi semua hal-hal yang kita hadapi. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan lagu tadi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya undang Ibu Gembala ke depan untuk berdoa buat firman Allah yang kita dengar. Refnya saja, bagi Tuhan. Tuhan saudaraku kekasih, berbahagialah yang mendengar dan menerima firman Tuhan. Ada kekuatan Allah yang Tuhan sedang alirkan kepada kita. Ada kekuatan Allah yang akan memampukan kita untuk tetap hidup dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara, adakah engkau lelah dalam menghadapi kehidupan ini? Adakah kita sudah tidak ada kekuatan lagi untuk bertahan karena beban hidup ini, saudara? Hari ini Tuhan berkata, ada kekuatan yang akan memampukan engkau. Ada kekuatan yang akan memampukan kita semua. Jangan kita dipakai oleh kekuatan-kekuatan setan. Jangan kita dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan yang lain yang membuat kita tidak berguna, membuat kita rusak, membuat kita hancur. Mari kita lawan kekuatan itu dengan kekuatan Tuhan, saudara. Jangan ambil kekuatan iblis untuk menggapai kekuatan dalam hidup ini. Akan rusak hidupmu, akan tidak berguna hidupmu. Tapi hari ini Tuhan katakan, pakai kekuatanku, pakai kekuatanku. Dalam membina rumah tanggamu, pakai kekuatanku. Dalam engkau menghadapi pekerjaan, pakai kekuatanku. Dalam menghadapi semua yang ada dalam hidup ini, pakai kekuatan Tuhan. Jangan menjadi angkuh dan sombong kalau engkau bisa hari ini. Jangan menjadi tinggi hati kalau engkau bisa hari ini.
Ingat itu semua kekuatan Tuhan. Ingat semua itu kekuatan Tuhan. Mari saudara, yang lemah, yang letih, yang lelah, raihlah kekuatan Tuhan. Tak ada perkara yang mustahil kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Mari gereja Tuhan menjadi gereja yang kuat. Itu yang Tuhan inginkan di hari-hari terakhir ini. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkan bagi Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami perlu kekuatan-Mu. Kami perlu kekuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Yes. Amin. Yes. Bagi Tuhan tak ada. Katakan dengan iman, nyanyi dengan iman. Aku sedang berperang dengan roh-roh jahat yang ada di udara ini. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Tuhan nyanyi dengan iman. Bagi Engkau tak ada yang mustahil Tuhan. Bagi Engkau tak ada yang mustahil Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya. Disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tuhan, Engkau sedang memulihkan kami. Kami membuka hati kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan. Pulihkan pikiran kami. Pulihkan hati kami. Pulihkan kekuatan kami. Yes. Yes. Haleluya. Haleluya. Yes. Haleluya. Datang kepada Tuhan. Engkau butuh kekuatan itu. Buka hati. Engkau butuh kekuatan itu. Yes, haleluya. 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 Mungkin sepertinya hari ini engkau tidak butuh kekuatan Tuhan. Tapi saudara, ada saatnya engkau sangat-sangat butuh kekuatan itu. Oleh sebab itu sejak saat ini, raih kekuatan Tuhan. Raih kekuatan Tuhan. Supaya kita menang dalam peperangan. Supaya kita berhasil dalam peperangan. Gereja Tuhan diberkati Tuhan. Gereja Tuhan akan alami mujizat. Gereja Tuhan akan alami mujizat Tuhan. Haleluya. Engkau tahu keadaan anak-anak kami Tuhan. Engkau tahu keadaan pemuda, remaja. Engkau juga tahu keadaan para wanita yang ada. Dengan segala susah hati mereka.
Engkau juga tahu keadaan para bapak-bapak, para pria yang ada. Engkau tahu juga beban-beban kehidupan mereka. Tak ada yang mustahil Tuhan. Engkau akan nyatakan pertolongan itu bagi kami. Kami tidak bisa jauh daripadamu Tuhan. Kami tidak bisa jauh daripadamu Yesus. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati jemaat-Mu ini dengan kekuatan Tuhan. Supaya mampu menghadapi peperangan hidup ini Tuhan. Supaya mampu menghadapi tantangan demi tantangan Tuhan. Haleluya. Dan kami mau tetap andalkan kekuatan Tuhan. Kami sadar kami tidak bisa. Seandainya hari ini kami berhasil, itu karena Engkau Tuhan. Seandainya kami hidup berlimpah, itu karena Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami mau tetap dekat kepada Tuhan. Engkau gantikan susah menjadi gembira. Engkau gantikan sakit dengan kesembuhan. Engkau akan gantikan kelemahan menjadi kekuatan yang dahsyat. Engkau akan gantikan Tuhan kekecewaan menjadi kekuatan hati. Haleluya. Kau hiburkan ya Tuhan. Segala keputusasaan dihancurkan dalam nama Yesus. Kuatkan kami dalam berperang Tuhan. Kami tahu kekuatan Allah berlimpah bagi kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan berita dari Tuhan. Tetap mengurapi dan memakai hamba-Mu sebagai gembala. Tetap dipimpin hidupnya oleh kekuatan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya memanggil pelayan kolektan. Kita akan membawa persembahan kita. Siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan, kami mempersiapkan persembahan kami yang akan kami bawa. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Jaga hati dan berkati tangan ini Tuhan. Kami tahu apa yang kami lakukan tidak sia-sia. Urapi pelayan-pelayan-Mu ini Tuhan Yesus. Kami akan memberi dan kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku, biar nyanyian ini benar-benar nyanyi dengan iman untuk menjadi kenyataan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Di antara Bapak Ibu Saudara-saudari mau dibantu dalam doa, engkau boleh mengangkat tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadahmu. Buat Bapak Ibu Saudara-saudari juga yang mengikuti secara online, kalau engkau mau dibantu dalam doa, engkau angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Ada Tuhan yang dapat melakukan hal yang dahsyat dan luar biasa.
Ada Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang perkara mustahil. Ada kekuatan, ada kuasa yang tidak terbatas dari Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mewakili seluruh jemaat-Mu semua, oh Tuhan, yang mengikuti ibadah secara online juga. Kami datang kepadamu, hamba mewakili berdoa buat mereka. Oh Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat Allah, kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan umat-Mu. Kami melihat lagi mujizat Allah dalam kehidupan kami, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan umat-Mu besar atau kecil di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang mengembalikan milik Tuhan persepuluhan, di dalam nama Tuhan Yesus biarlah janji Tuhan tingkap langit dibukakan kembali. Bagaikan benih mereka akan tuai lagi di bulan depan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati lagi hamba-hamba melayani. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami yang tercinta ini, buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden, seluruh jajaran bahkan keluarga mereka, menteri dari pusat sampai ke daerah sama seluruh jajarannya, bahkan Tuhan dengan keluarga mereka berkati, berikan hikmat, biar pulihkan terus keamanan, pulihkan terus Tuhan ekonomi negeri kami yang tercinta ini, istimewa pulihkan kesehatan semua Tuhan mengalami, khususnya anak-anak hamba-hamba-Mu Tuhan tolong. Tuhan tolong juga untuk organisasi gereja-Mu di muka-Mu, khususnya GPDI, oh Majelis Pusat dan seluruh jajarannya. Tuhan tolong senantiasa berikan hikmat kesehatan. Dengan Bapak Ketua Umum kami, Bapak Dr. John W. Ol, juga Ketua Majelis Daerah, Tuhan tolong berikan kesehatan, hikmat dalam seluruh jajaran. Hari-hari ini, oh Tuhan, juga sedang diadakan musyawarah daerah seluruh negeri kami ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke bahkan ke mancanegara. Tuhan tolong semua berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan memberkati, hanya pimpinan Roh Kudus saja, dan oleh kemurahan Tuhan semua boleh terjadi. Terima kasih Tuhan, berkati juga Tuhan warga komplek ini, berkati juga Komandan Pas Pampres bersama seluruh jajaran keluarga dalam menjalankan tugas, berkati Komandan komplek bersama seluruh jajaran dan keluarga mereka, RT RW yang ada di tempat ini bersama dengan jajaran dan keluarga mereka, Kelurahan Tengah secara khusus berkati, Gubernur kami DKI Tuhan berkati juga seluruh jajaran, baik juga wali kota, kecamatan dan semuanya. Tuhan berkati mereka semua, berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan. Terima kasih. Mari kita mengangkat tangan lagi kembali, biarlah kita semua menerima berkat anugerah dari Allah Bapa, kecintaan kasih sayang dari Yesus Kristus, kekuatan persekutuan pimpinan Roh Kudus, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.